Berhijrah itu bukan berarti kita meninggalkan tempat kita tinggal, berdomisili, tidak. Ya, artinya itu merupakan bagian daripada hijrah. Kalau kita melihat, jadi di saat itu hijrahnya wajib. Namun sebelum Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, itu dulu diperintahkan oleh Allah berhijrah di Habasyah. Di Habasyah itu Ethiopia. Dan ini hijrahnya wajib ketika itu. Sampai ketika ada sahabat yang tidak berhijrah, atau bahkan ketika ada sahabat yang niatnya untuk mendapatkan keuntungan dunia dalam berhijrah, atau untuk menikahi seorang wanita dalam berhijrah, maka hijrahnya itu apa yang diniatkan saja. Ya. Makanya ada seorang lelaki yang namanya Muhajir Ummu Qais waktu itu. Muhajir Ummu Qais namanya tidak diketahui oleh ulama, bahkan tidak dicatat dalam kitab-kitab para alim ulama. Ya, Muhajir Ummu Qais itu adalah muhajir orang yang berinya sambil nonton video yang tidak benar, atau bersama misalnya pasangannya. Hari ini kita bersama dengan teman jenis saja. Ya, saat ini kita berhijrahnya sambil ada ya sharing, ngopi bersama, ya bersama ustadz misalnya. Itu sudah namanya berhijrah, tapi belum totalitas. Iya, belum totalitas. Dan berhijrah itu tidak harus secara totalitas, perlu dengan tahap. Iya, perlu dengan tahap. Misalnya sebelumnya kita orang yang menjaga sholat hanya maghrib dan isya. Ketika kita sudah menyatakan diri saya ingin berhijrah, maka kita tingkatkan lagi. Tingkatkan, ambil lagi sholatnya zuhurnya, tingkatkan, ambil lagi asarnya, sampai 5 kali sehari terjaga. Kalau sholat sudah terjaga, tingkatkan lagi. Jadi hijrah ini tidak bisa totalitas. Artinya kita bertahap dalam memperbaiki dan membenahi kehidupan kita. Ya seperti itu. Masya Allah. Sedikit Ustaz, bahwa setelah kegiatan ini kegiatan ini disebarkan atau pamfletnya itu disebarkan, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di teman-teman itu. Yang pertama Ustaz, bagaimana tips atau cara kita meyakinkan saudara-saudara kita yang lain agar mau ikut belajar ilmu agama yang mulia ini, atau bisa dikatakan mempelajari dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul, sedang mereka sudah terlanjur termakan stigma negatif. Ini juga biasa kita lihat Ustaz, tentang orang-orang atau kelompok-kelompok yang menjalankan sunnah adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang tanda kutip, ya, tanda kutip beraliran keras dan sebagainya. Itu bagaimana Ustaz tipsnya? Iya, jadi sebenarnya begini. Dalam berhijrah, kalau Anda sudah menyatakan saya ini mau berhijrah, artinya hakikatnya hijrah tinggalkan hal yang dilarang menuju hal yang diridhoi Allah. Kalau saya berkeyakinan, bertekad yang kuat, saya sudah ingin berhijrah, maka di sini perlu kita bertahap. Iya, perlu kita tetap menjaga akhlak dalam bergaul. Banyak di antara kita ketika dia telah berhijrah, menyatakan dirinya hijrah, dan dia telah memahami sebagian daripada ilmu dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, biasanya dia sudah ada perasaan, ya, kita sudah ada perasaan saya ini lebih baik daripada dia. Ya. Dan ketika perasaan lebih baik daripada dia itu ada, ini sebenarnya kita diuji lagi. Ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah yang membuat stigma negatif di antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka memahami kita adalah orang-orang yang menganut pemahaman yang keras. Ya. Jadi kekerasan ketika kita sudah berhijrah ini juga hilangkan, dan perasaan kita itu lebih baik daripada mereka itu juga dihilangkan. Kalau misalnya orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka memiliki akidah yang belum benar, tauhid yang belum benar, maka kita pun dalam mengingatkan dia harus ada tata cara yang benar. Iya. Jangan ketika kita melihat akidahnya rusak, keyakinannya rusak, pemahamannya rusak, lalu kita menjauh dan kita tidak ada hubungan yang baik dengannya, apalagi di lingkup keluarga itu. Umumnya kita mujahadah atau ujiannya di lingkup keluarga itu.
keluarga akan memahami dan mengatakan dia ini alirannya keras. Ya, dia ini pemahamannya tidak sejalan dengan kita. Kenapa? Karena kita sebenarnya ketika menyatakan hijrah, kita itu tidak mendalami atau belum memahami bagaimana tata cara kita berinteraksi dengan benar. Ya. Kalau kita melihat satu kemungkaran ketika kita mulai berhijrah, baik itu kemungkaran pada orang tua, kemungkaran pada saudara, kemungkaran pada tetangga dan sebagainya, kita perlahan. Ya. Jangan dengan adanya kemungkaran itu langsung kita memisahkan diri dengan mereka. Ya. Tetap kita mengingatkan selalu keluarga, kerabat, orang-orang terdekat kita ketika ada penyimpangan itu, dan peringatan itu tetap dengan kaidah yang benar. Ya. Kita bisa melihat kisah Nabi saja. Kita memahami seorang Nabi yang bernama Nabi Musa. Objek dalam mengingatkan di saat itu adalah Fir'aun laknatullah alaih. Ya. Nabi Musa itu seorang nabi. Fir'aun itu adalah sosok mutakabbir, sosok yang sangat sombong dia. Dia menyatakan dirinya Rabb Tuhan. Ya, Nabi Musa adalah seorang nabi. Allah katakan kepada Nabi Musa, "Izhab anta wa akhuka bi ayati." Allah perintahkan kepada Musa, "Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama saudaramu yakni Nabi Harun bi ayati, dengan membawa ayat-ayatku, walatani fi zikri, jangan engkau lalai dari berzikir kepada saya." Ya, ini jemaah sekalian, seorang nabi diperintahkan berdakwah, mengajak kepada Fir'aun, ya, yang dimana Fir'aun ini menganggap dirinya sebagai Rabb, tapi Allah Subhanahu wa taala masih ajarkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qaulan layyina, ucapkan kata-kata yang baik. Ya, ucapkan kata-kata yang baik, wala taniya fi zikri, dan jangan engkau lalai dari berzikir kepada saya. Ya, supaya Fir'aun itu kembali mengingat akan posisi dirinya sebagai manusia, sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kita yang baru berhijrah. Ketika kita sudah mulai berhijrah, jangan kita merasa baik. Ya. Dengan perasaan baik itu kita tidak mau mendekati saudara kita. Akhirnya dengan adanya sekat itu, saudara, keluarga, kerabat, dia akan mengecam kita. Cap, ternyata anak saya ini beraliran keras. Ya. Jadi tetap hadirkan, ya, hadirkan hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kita sudah dicap dengan aliran atau pemahamannya keras, maka kita berarti introspeksi diri, berarti ada yang salah dalam hijrahnya saya. Masih ada sifat-sifat yang keras yang dipahami keluarga kerabat, bahwasanya itu hal yang tidak benar dalam pemahaman mereka. Ya. Lalu ketika keluarga, sebagian orang-orang yang ada di sekitar kita memahami kita ini adalah orang-orang yang beraliran keras, orang-orang yang tidak bisa diterima misalnya. Ya. Ketika mereka memahami begitu, berarti kita ini jemaah sekalian perlu usaha yang lebih giat lagi untuk memperbaiki diri dan menyambung hubungan bersama dengan mereka. Iya. Kalau senantiasa mereka memahami kita itu orang yang keras misalnya, nah ini sampai kapan selesainya? Iya. Bagaimana kita bisa mengajak dia kalau dia sudah mengatakan kita ini orang-orang yang keras? Berarti dakwah kita, nasihat-nasihat kita tidak akan bermanfaat lagi bersama dengan mereka, karena dia sudah akan menjauh dari kehidupan kita. Ya, jadi seperti itu. Tetap ketika kita ketika kita berdakwah, setelah kita berhijrah, kita tetap untuk selalu mengajak saudara kita, memahamkan mereka akan pentingnya untuk selalu belajar, selalu memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ketika kita sudah berhijrah, maka perlahan, bertahap demi tahapan kita akan lalui untuk menjadi pribadi yang ideal, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dituntut dalam berhijrah tersebut.